Allah wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan surat terbuka untuk Hakim Pengadilan Agama Selawi, bahwa kami yang akan kami sampaikan di sini semua itu fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Kami bacakan sekarang. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selawi, terkhusus Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 64 PDTG 2026/PA Selawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku para ahli waris dari almarhumah Ibu Haji Aminah binti Haji Abdurrahim, saya Burhanuddin Musyahad, 2 3 Siti Humasyah, 4 Husni Syuhada, akan menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan yang saya sampaikan dalam persidangan, bahwa dalam 40 hari setelah kematian ibu, kami itu berkumpul dengan 6 orang bapak, 5 anak dan 5 anak memusyawarahkan tentang hartanya, harta bawaan, harta warisan ibu. Kami berkumpul pada malam hari, tempatnya di rumah Uus Fadilah penggugat 2. Kami bermusyawarah di situ. Saya menawarkan kepada bapak, Pak, ini ibu sudah meninggal, mohon dibagi. Jawabannya bapak, monggo dibagi biar bareng-bareng legowo. Jadi saya mulai dengan mulai musyawarah tentang pembagian tersebut. Musyawarah itu pembagian pertama saya itu tanah yang seluas katanya 1.100, faktanya yang kemarin diukur itu 900 berapalah, 900-an lebih. Itu saya tawarkan kepada adik-adik perempuan bertiga, 1 penggugat, 2 itu, monggo siapa yang mau tanah yang di utara itu yang luasnya 900-an itu. Adik-adik perempuan saya itu tidak mau, katanya takut kalau di Pantura itu buat anak laki-laki saja. Itu yang bicara itu perempuan-perempuan bertiga, adik-adik saya yang perempuan 3 itu. Akhirnya kita mufakat itu buat anak laki-laki saya dan adik saya yang laki-laki ini Husni, Burhan dan Husni, itu buat Burhan dan Husni. Yang kedua, memang belum bersertifikat, tapi sudah dibangun rumah, dan membangun rumah itu yang membelanjain itu bapak saya suruh bapak untuk belanja batu, pasir, semuanya itu yang belanjain bapak. Pakai uang sendiri, pakai uang saya itu nyuruh bapak untuk belanja genteng, belanja pasir, belanja batu, belanja macam-macam bahan bangunan lah. Itu yang membelanjakan bapak. Dan adik-adik semua itu 4 itu saling membantu. Apakah ini yang dikatakan sengketa Pak Hakim? Semua itu 5 bersaudara dan bapak ikut membantu pembuatan rumah saya. Apakah itu bisa dinamakan sengketa? Yang kedua, pembagian tanah yang seluas 800 dibagikan kepada rumah ini ya, rumah seluas
rumah yang totalnya itu seluas 800 dibagikan kepada tiga adik perempuan. Yang di depan itu rumah depan untuk adik saya yang bernama Siti Humasiah. Karena saya rumah lugu biasanya buat anak laki-laki, tapi saya kasihkan untuk anak perempuan ini karena dia yang merawat ibu saya kasihkan itu. Dia pun setuju. Yang biasanya itu rumah itu buat anak botot karena udah dapat yang di utara yang luasnya 900 itu, jadi dia ikhlas diserahkan ke ini, rumah ini ke Siti Humasiah ini. Yang di tengah itu untuk Uut Fahriyah. Nah, yang rumah belakang itu rumah, bukan tanah, ini rumah belakang untuk Uus Fadilah penggugat 2. Yang semua ini baru disertifikat kemarin tahun 2022. Yang ketiga, objek sawah yang seluas 4.000 dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki, berarti kita bagiannya 2.000-an. Yang keempat, sawah seluas 13.000 dibagikan kepada 5 anak. Yang setengah bau 3.500 itu untuk ini karena dapatnya rumah belakang, belum ada rumahnya, dapat tempat belakang, tanah belakang saudara Uut. Yang setengah bau lagi untuk saudara Uus Fadilah penggugat 2. Ini udah dapat tapi masih gugat terus. Yang ke belakangnya, sawah belakang masih yang 13.000 itu buat adik ini, 3.500 untuk Siti Humasiah. Yang belakangnya lagi luas 3.500 ini buat saya dan adik, berarti saya dan adik itu dapat bagian 1.750 untuk menggenapi yang dapat 2.000. Jadi total saya sama adik Husni ini laki-laki itu dapat 3.750. Yang kelima, objek yang kelima, sawah seluas 3.500 meter hasil gonogini sama bapak sama ibu saya serahkan kepada bapak untuk digarap, tapi tolong jangan dijual. Untuk bapak semasa hidupnya digarap, hasilnya juga buat bapak. Jadi di sini bapak juga dapat bagian sawah setengah tersebut, cuman jangan dijual, untuk digarap, hasilnya juga bapak. Sampai sekarang pun masih digarap bapak. Yang nantinya itu sawah tersebut kalau bapak udah meninggal itu dibagi jadi 4, 3 buat 3 bagian, 3 bagian itu buat anak yang belum mendapat rumah. Karena ibu saya itu pengen bikinin rumah 1 anak 1, jadi itu sebagai gantinya itu sawah 3.500 itu nantinya itu dibagi menjadi 4, yang 3 bagian buat saya, 1 bagian buat ini yang belum dapat rumah, 1 bagian ini yang belum dapat rumah. Kalau ini udah dapat rumah dan yang 1 penggugat itu juga sudah dapat rumah. Nah, 1 bagian lagi itu buat bapak untuk prosesi pemakaman, untuk hakul adam barangkali mempunyai utang, itu 1 bagian buat bapak. Kalau sudah meninggal itu hasil musyawarah pada malam 40 harian. Iya, setelah 40 harian itu hasil musyawarahnya itu kayak gitu. Namun ternyata
Sawah seluas 3.500 saat ini katanya sudah diperjualbelikan oleh bapak kami kepada yang bernama Pak Wahyudi, mantan polisi. Padahal ini masih dalam proses sengketa, yang katanya sengketa padahal udah dibagi. Dan Pak Wahyudi berani beli, katanya itu sudah diperbolehkan oleh hakim atau pengadilan. Itu saya dibicara juga di kantor desa, kantor desa Bojong sana. Saksinya ada lurah, saya bicara sama hakim gitu. Itu bagaimana yang mulia? Tanah masih katanya sengketa kok dijual belikan. Bukannya kami menghalang-halangi untuk menjual. Kan udah musyawarah bahwa tanah tersebut itu bukan untuk dijual. 3.500 tersebut itu untuk bagian bapak selama masih hidup, untuk garap sawah tersebut selama masih hidup. Dan demi Allah, bahwa semua harta ibu itu sudah dibagi pada 40 hari itu tersebut. Pada 40 hari ibu meninggal, pada habis acara 40 harian itu sudah dibagi. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Dan saya juga sampaikan, Pak Hakim, mohon kami kedua belah pihak disumpah, apakah udah ada acara pembagian apa belum. Tapi Pak Hakim bilangnya kalau menyumpah itu bukan ranah saya, itu diucapkan di kantor kepala desa Bojong sana. Pak Hakim suruh menyumpah, katanya itu bukan ranah saya. Monggo kalau mau nyumpah yang lain lagi, pakai orang lain lagi aja. Nah, saya jadi pertanyaannya itu, kenapa Pak Hakim kalau saksi-saksi itu yang nyumpah hakim? Dan sebetulnya ini Pak Hakim, saya juga di pengadilan pun sudah menyampaikan, menjelaskan bahwa secara agama, kemarin di kantor desa juga saya menyampaikan kepada hakim, secara agama itu sah, udah sah itu bapak menceraikan ibu saya, karena bolak-balik bapak itu mentalak ibu saya, bolak-balik sampai ibu saya main ke rumahnya, ke rumah bapak saya yang di Suradadi itu. Bapak ibu saya itu diusir oleh bapak saya, sana pulang, balik kon mana, kon ini sudah bojone aku, sampai kayak gitu yang mulia hakim. Dan bahkan bapak gak pernah pulang selama satu tahun lebih lah, hampir 2 tahun lebih. Pulang-pulang itu ibu saya itu, almarhumah Ibu Aminah itu sudah menjadi mayat. Ya Allah ya Robbi, bapak bisa wani-wani menyakiti ibu saya itu dari dia kecil sampai ibu sampai udah meninggal pun masih menyakiti dengan meminta warisan padahal udah dibagi. Bapak juga udah dapat bagian selagi masih hidup, itu udah dapat bagian setengah bau 3.500, tapi jangan dijual, itu untuk selama bapak masih hidup, untuk kehidupan bapak. Dan kalau cerita merawat orang tua, kami itu bapak itu mondar-mandir ke sini, ke tempat sini, ke tempat sini. Ini berdua di satu rumah masih ke tempat ini pun
Kalau minta makan pun, kalau ada makanan pun saya kasih, saya rawat bapak. Sampai-sampai kecelakaan itu, kecelakaan trik bapak, ini saya sampaikan di pengadilan. Pak Hakim pun tahu, bapak kecelakaan keserempet truk itu, saya bawa sama ini nih, adik saya namanya Uut, bawa pulang. Luka-luka pun saya obati dari Suradadi ke bawa Bojong sana, ke rumah saya yang di Pantura itu, yang di Bojong sana. Itu saya bawa waktu bapak kecelakaan ketabrak truk. Bagaimana saya tidak merawat orang tua? Bahkan mbah saya itu soheh itu, berapa bulan sebelum meninggal itu yang merawat itu saya dengan ini. Adik-adik masih kecil waktu itu, apalagi orang tua saya sendiri. Ini soheh itu mbah saya, bapaknya Mugni, bapaknya Bapak Mugni itu yang rawat saya berapa bulan sebelum meninggal. 3 hari sebelum meninggal itu baru dia minta pulang, saya antar pulang. Setelah itu meninggal, itu yang rawat saya, mbah saya itu. Dan paman saya pun maksum waktu habis operasi itu yang rawat saya. Karena apa? Anak-anaknya di Jakarta itu habis operasi, karena di rumah takut sendirian, nggak ada yang itu, takut gimana pokoknya dia tak rawat saya itu. Bagaimana nanti saya, bagaimana kalau katanya saya itu tidak merawat orang tua, tidak mau. Lah ya Allah, kelakuan nih, kalau bicara kelakuan bapak, saya juga sampaikan ini kelakuan jelek bapak di pengadilan. Bapak itu menyakiti ibu, ya Allah Rabbi. Ya kalau ini aib, kalau diceritain ya sebenarnya nggak etis. Orang aib orang tua juga aib anak. Tapi terpaksa saya kemukakan di sini, dan di pengadilan, di hakim pun saya ceritakan. Bapak tahu, mengakui itu bapak, kalau bapak itu sering main perempuan. Dan bapak juga sampai ditanyakan ke hakim, benar pak? Bapak menjawab iya. Bahkan bapak itu tega banget itu, tidak hadir dalam pernikahan adik saya Husni. Padahal saudara adik saya Husni itu sama ini Uut Pahria itu datang untuk memohon dalam perkawinannya untuk datang, tapi ternyata bapak tidak hadir. Dan yang lebih parah lagi itu, ini menurut cerita tetangga saya, waktu saya itu pergi ke Jakarta, bapak tak suruh nunggu rumah, pak, nunggu rumah saya, pak tolong rumah tungguin karena saya di Jakarta. Ternyata bapak bawa perempuan itu, kata tetangga saya itu, katanya 6:30 pagi itu ada keluar perempuan dari rumah saya. Itu ada yang berbicara tetangga saya nutup-nutupi. Itu mungkin itu saudara bapak saya tutupin masih. Ya Allah, bapak sampai bawa perempuan ke rumah saya, disuruh nunggu rumah malah bawa perempuan ke rumah saya. Itu cerita dari tetangga saya sebelah tanda sebelah saya itu. Saya cerita itu dari Budemus, masih saudara saya, dan saudara Basit